gereja di Kalimantan Barat. Saya akan menampilkan arsitektur gereja dan bangunan di Jawa. Saya akan menampilkan arsitektur gereja di Nusa Tenggara Timur, NTT. Selamat menyaksikan. Gereja yang saya sebut tadi, gereja katedral dan gereja agung Sekado ini adalah wujud dari usaha gereja Katolik untuk hadir di dalam konteks budaya. Itu istimewa. Gereja Katolik dan budaya lokal merupakan tema yang menarik. Enkulturasi budaya tampak nyata hadir dalam nuansa bangunan gereja Katolik. Arsitektur bangunan gereja Katolik merupakan salah satu korelasi antara gereja Katolik dan budaya lokal. Arsitektur bangunan gereja Katolik yang mengadopsi bangunan lokal merupakan usaha pewartaan yang baik. Salah satu contoh bangunan gereja Katolik dengan konsep rumah betang atau rumah panjang merupakan sumber pengingat bagi masyarakat Dayak untuk datang dan berkumpul dalam satu bangunan. Rumah betang atau rumah panjang merupakan salah satu pedoman hidup dalam persekutuan masyarakat Dayak. Seluruh masyarakat Dayak memaknai kehidupan di dalam rumah betang atau rumah panjang. Masyarakat Dayak menghayati rumah betang atau rumah panjang sebagai tempat pergi dan kembali ke dalam kebersamaan di dalam menghayati kehidupan. Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo dalam menghadiri peresmian Gereja Agung Sekadau Keuskupan Sanggau. Dalam suatu kesempatan wawancara, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo menyatakan bahwa Gereja Katedral atau Gereja Agung Sekadau adalah salah satu usaha gereja untuk hadir dalam konteks budaya. Kehadiran tersebut merupakan suatu hal yang istimewa. Arsitektur bangunan gereja di Kalimantan Barat merupakan corak khusus. Gereja Katolik di Kalimantan Barat cenderung mengadopsi konsep rumah betang atau rumah panjang. Beberapa gereja Katolik yang memiliki corak budaya lokal yang sangat khas, misalnya motif Dayak dan warna bangunan. Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Mendalam, Kapuas Hulu, dan Gereja Katolik Santo Fidelis Sejiram, Kapuas Hulu, Keuskupan Sintang adalah contoh gereja Katolik yang memiliki konsep bangunan yang relevan dengan konteks budaya lokal masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Gereja dan budaya lokal di Jawa. Kehadiran gereja di tanah Jawa, terutama di Yogyakarta, memberi angin segar untuk proses pewartaan. Gereja Katolik berusaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan dalam setiap elemen visual yang bernilai sakral. Contoh yang kiranya relevan adalah dibangunnya gereja Ganjuran oleh keluarga Semutser. Ia meminta izin kepada Tahta Suci untuk membangun gereja dengan corak Jawa, tetapi hanya patung altar Jawa dan patung Hati Kudus yang disetujui. Pembangunan gereja berhasil diselesaikan pada tanggal 16 April 1924 dan diberkati pada tanggal 20 Agustus 1924 oleh Monsinyur Van Velsen. Selain itu, pada tanggal 26 Desember 1927, Semutser bersaudara membangun Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Semutser memang menciptakan konsep elemen visual bernilai sakral dengan konsep menggunakan perpaduan unsur-unsur visual Hindu Jawa dalam mengembangkan dan menggambarkan ideologi kekristenan. Gagasan ini dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, di dalam candi sendiri bertahta patung Kristus Raja
melambang kehadiran Tuhan sebagai Bapa. Patung atau arca ini berwujud Tuhan Yesus sebagai Raja dengan berpakaian kebesaran layaknya Raja Jawa yang duduk di atas singgasana. Tangan kirinya menyibak pakaian di depannya, dan tangan kanannya menunjukkan ke arah hatinya yang bersinar. Kemudian terdapat patung Yesus dan Bunda Maria yang tengah menggendong putranya, yang juga digambarkan dalam nuansa Jawa, yakni dengan pakaian Jawa. Kemudian terdapat relief-relief pada tiap pemberhentian jalan salib. Yesus digambarkan memiliki rambut mirip seorang pendeta Hindu. Dan kemudian gereja atau gaya Jawa bisa dilihat pada atap yang berbentuk tajuk. Bisa digunakan sebagai atap atau tempat ibadah. Atap itu disokong oleh 4 tiang kayu jati yang melambangkan 4 penulis Injil, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Berikutnya kita akan bergerak ke Nusa Tenggara Timur. Kita akan melihat Gereja Santo Antonius Padua Sasi yang terletak di kota Kefa-Menanu, ibu kota Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Gereja Santo Antonius Padua Sasi dibangun selama 3 tahun sejak 2003 sampai 2006. Gereja ini baru diresmikan dan diberkati oleh Uskup Atambua, Monsinyur Anton Painratu, SPD, pada tanggal 13 Juni 2006. Gereja yang dibangun sendiri oleh masyarakat ini didanai langsung oleh legenda sepak bola Juventus, Alessandro Del Piero. Jika dilihat sekilas, bangunannya memang tidak seperti gereja yang ada di NTT pada umumnya. Desainnya cukup unik, dengan bentuk bangunan seperti setengah lingkaran, dibangun dengan bebatuan alam yang berasal dari Timur Tengah Utara yang berwarna coklat kemerahan. Meskipun bentuk gereja tidak mengambil bentuk rumah adat di Kefa-Menanu, namun yang khas dari gereja ini adalah tiang-tiang dalam gereja yang diselimuti oleh ratusan kain adat dengan berbagai warna dari berbagai suku yang ada di Timur Tengah Utara, yang melambangkan persatuan dari masyarakat setempat itu sendiri. Juga masing-masing warna memiliki artinya sendiri. Warna gelap seperti ungu melambangkan kedukaan, dan warna kuning atau warna hijau melambangkan suasana kegembiraan. Teman-teman, demikian video yang kami tampilkan. Semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih. Salam damai Kristus.